Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya mendapatkan sebuah pertanyaan seperti ini. Bisakah saya menghafal Al-Quran kalau saya tidak ada basic pesantren? Bisakah saya menghafal Al-Quran kalau tidak paham bahasa Arab? Dan apakah hafalan saya akan terganggu jika saya tidak memahami ayat-ayat yang saya hafalkan? Baik, di sini saya ingin yang pertama meluruskan sudut pandang kita dulu. Jadi, menghafal Al-Quran itu niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Niat kita harus benar seperti itu, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menghafalkannya. Rasulullah SAW yang mentradisikan menghafal Al-Quran, dan juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya meneladani sunnah Rasulullah SAW tersebut dengan menghafal Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, kalau niat kita sudah benar, insya Allah proses yang akan kita lalui nanti akan bisa berjalan dengan baik. Apapun yang terjadi tidak akan membuat kita kecewa. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah aktivitas, dan kemampuan menghafal Al-Quran itu adalah sebuah skill yang bisa diperoleh dengan baik kemampuan tersebut dengan cara pembiasaan dan juga latihan. Tidak hanya menghafal Al-Quran, saya rasa semua bidang apapun itu, baik itu yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat, kalau kita belum terbiasa akan terasa berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa, maka kita akan menguasai bidang itu dan kita merasa lebih ringan. Nah, begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran yang baru mulai pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan karena dia belum mengerti bagaimana cara menghafal Al-Quran yang paling cocok untuk dirinya, bagaimana mengatur waktunya, dan seterusnya. Maka di sini cara satu-satunya untuk mendapatkan kemudahan menghafal Al-Quran selain berdoa kepada Allah adalah dengan pembiasaan. Maka di awal-awal menghafal Al-Quran, targetnya bukan berapa ayat yang harus kita hafalkan, tapi mendidik diri kita sendiri untuk bisa istiqomah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu bisa diterima oleh siapapun, bukan hanya orang-orang beriman saja, bukan hanya orang-orang Arab saja yang mengerti bahasa Arab, tapi semua manusia, bahkan orang-orang kafir pun akan dimudahkan untuk memahami Al-Quran. Kalau kita lihat ketika wahyu itu turun, berapa jumlah kaum muslimin berbanding dengan jumlah orang-orang kafir? Lebih banyak orang-orang kafirnya, dan mereka sangat paham terhadap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka sebagian dari mereka ada yang memilih beriman, dan sebagian mereka yang sombong, yang paham tapi punya kesombongan, mereka menentangnya. Jadi orang-orang yang menentang Rasulullah SAW itu bukan karena mereka tidak paham, justru karena mereka sangat paham, dan yang membuat mereka menentang Rasulullah SAW, menentang Al-Quran adalah kesombongan mereka. Jadi poinnya di sini adalah Al-Quran mudah diterima oleh siapapun. Jadi ketika kita sekarang belum memahami bahasa Arab, ya tidak perlu berkecil hati. Insya Allah nanti kita akan bisa mempelajarinya. Menghafal Al-Quran, memahami tafsirnya, itu sebuah proses yang panjang. Ada anak tangga yang harus kita lalui satu persatu. Mulai kita dari belajar Iqra dulu, belajar melancarkan bacaan Al-Quran kita, belajar tajwidnya, kemudian menghafalkannya sedikit demi sedikit latihan, kemudian menyelesaikan target-target kita, kemudian setelah itu kita belajar memahami artinya, kemudian mendalami tafsirnya, dan seterusnya. Itu adalah sebuah proses yang tidak bisa kita dapatkan dalam satu waktu. Saya sendiri dulu ketika menghafal
sampai dengan 30 juz, bahkan sampai 2 tahun setelahnya saya tidak paham bahasa Arab, tapi insya Allah alhamdulillah saya bisa menghafalkannya dengan baik. Baru 2 tahun setelah saya menghafalkan 30 juz itu, saya mempelajari bahasa Arab secara serius. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah kelancaran hafalan itu bisa didapatkan walaupun tidak paham bahasa Arab. Kuncinya apa? Kuncinya adalah murojaah. Walaupun kita paham bahasa Arab, kita menghafalkan Al-Quran, kalau kita tidak murojaah, ya kita tidak akan dapat hafalan yang lancar. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak paham bahasa Arab saat ini dan kita rajin murojaah, maka hafalan kita akan mungkin. Jadi kunci untuk memungkinkan hafalan itu satu, istiqomahkan murojaah sesuai dengan porsinya. Kalau hafalan kita tidak lancar, berarti harus lebih sering dimurojaah. Kalau sudah lancar, harus dimurojaah juga untuk penjagaan. Itu saja kuncinya, ya. Jadi jangan minder, jangan merasa negative thinking dulu. Kalau saat ini kita belum paham bahasa Arab, nanti pada waktunya insya Allah kita akan paham juga. Sekarang mulai dulu untuk menghafalkannya, coba dulu istiqomahkan diri kita. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.